Audio Jungle. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sama-sama kita muliakan Ustazah Ummu Muhammad dari Darul Quran. Kita doakan semoga beliau beserta seluruh keluarganya dan seluruh apa yang beliau usahakan selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan jalan dakwanya, dan selalu bahagia dunia akhiratnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Para ustazah, para pendukung acara ini, terutamanya dari Umiyah, Himpunan Umat Muslim Indonesia Auckland. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ukhtina Zainab dan Kak Dwi serta yang lain-lain yang telah terlibat dalam acara ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan setinggi-tinggi rahmat, memuliakan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini, terutamanya juga semua yang hadir pada malam hari ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya diberi tema pada malam hari ini mengenai pendidikan anak. Ya, tepatnya anakmu amanahmu. Mudah-mudahan jadi ilmu yang dapat bermanfaat buat semuanya yang hadir di saat ini dan juga yang sedang mendengarkan kajian saya secara online. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat semua yang mendengarkan insyaallah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Al-Quran adalah panutan bagi kita sekalian dan menjelaskan berbagai macam aspek kehidupan, termasuk tentang bagaimana seharusnya membesarkan anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang banyak momen, banyak kejadian tentang bagaimana para nabi mendidik putra-putri mereka, tentang bagaimana orang-orang soleh-solehah membesarkan putra-putri mereka, tentang bagaimana panutan-panutan membesarkan buah hati mereka, untuk menjadikan teladan bagi kita sekalian dalam hal mendidik anak. Karena bagaimanapun anakmu itu adalah kelanjutan bagimu, baik buruknya mereka. Saya ulangi, anakmu adalah kelanjutan hidupmu, baik buruknya mereka. Bahkan di saat kamu sudah tidak lagi berbuat apa-apa, ketika kamu sudah masuk dalam alam kuburmu nanti. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath, shadaqah jariyah aw ilmun yuntafa' bih aw waladun salih yad'u lah." Kata Nabi, apabila seseorang meninggal dunia, seorang manusia meninggal dunia, terputus amalnya. Dia tidak bisa lagi melakukan kebaikan-kebaikan dengan dirinya sendiri. Kamu tidak bisa menunda amalmu sampai kamu meninggal dunia. Misalnya, nanti saya mau tahajud. Di malam pertama saya ada dalam kuburan. Itu gak bisa tuh. Bisa apa gak bisa? Saya mau baca Quran. Saya mau baca Quran, belajar Quran. Begitu hari pertama saya masuk dalam kubur saya. Bisa begitu? Nggak bisa.
Itu maksud hadisnya Nabi Muhammad alaihissalam, idza mata ibnu Adam inqata amalu. Apabila seorang manusia meninggal dunia, amal ibadah dirinya terputus. Bukan artinya doa dari orang lain gak bisa sampai. Tapi kalau seseorang meninggal dunia, amal ibadah dirinya sendiri terputus. Illa min thalath, kecuali dari 3 hal kata Nabi. Kalau kamu memiliki salah satu dari 3 hal ini, walaupun kamu sudah meninggal dunia, akan tetap mengalir pahalanya seolah-olah kamu kembali hidup dan mengerjakan perbuatan kebaikan tersebut. Apa aja itu? Yang pertama, sedekatun jariyah. Sedekah yang mengalirkan pahala karena tetap dipakai apa yang kamu sedekahkan. Misalnya, ada pembangunan Darul Quran yang digagas oleh Ustazah Ummu Muhammad. Kamu ikut serta memberikan donasi di dalam pembangunan tersebut. Sehingga dengan donasimu itu, misalnya jadilah pemanas ruangan yang terus dipakai pemanasnya. Ketika kamu meninggal dunia dan di Auckland sini musim dingin, pemanasnya digunakan. Setiap kali pemanasnya digunakan, kamu tertulis bersedekah dengan pemanas tersebut dan mengalir pahala sedekahmu tersebut ke dalam alam kuburmu, walaupun kamu sudah tidak ada lagi secara fisik di atas muka bumi ini. Kemudian yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW, ilmun yuntafa' bih, ilmu bermanfaat yang diamalkan. Seperti yang sedang saya kerjakan. Kalau misalnya saya sudah meninggal dunia, saya berharap pahala-pahala akan terus mengalir ke dalam alam kubur saya dengan banyaknya orang yang mendengarkan kajian saya kemudian mengamalkannya. Ilmu bermanfaat yang diamalkan oleh seseorang akan mengalirkan pahalanya. Karenanya para ulama di masa-masa dahulu mereka menulis kitab dengan harapan ketika mereka meninggal dunia, tiap kali orang baca kitabnya jadi ilmu bermanfaat yang seolah-olah si penulis tersebut itu kembali hidup dan mengajarkan ilmunya. Apalagi di zaman sekarang, di mana media-media sosial banyak ada, bahkan sampai dengan sekarang kita masih tetap dapat menggali ilmu bermanfaat dari ulama-ulama yang sudah meninggal dunia, seperti Syekh Mutawalli Sya'rawi misalnya, seperti Syekh Ramadan Al-Buti misalnya, seperti Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki misalnya. Mereka sudah meninggal dunia, akan tetapi suara mereka masih dapat kita dengar di YouTube misalnya, dan itu menjadi ilmu bermanfaat yang akan terus mengalirkan pahala ke dalam alam kubur mereka meskipun mereka sudah meninggal dunia. Jika kamu tidak memiliki keduanya atau tidak banyak memiliki keduanya, mau sedekah jariyah hartanya terbatas, misal, atau tidak seberapalah yang bisa kita buat, misalnya, rasanya tidak mencukupi untuk jadi bekal ketika kamu masuk ke dalam alam kuburmu. Kemudian ilmu bermanfaat, saya dulu tidak belajar agama secara serius, misalnya, kamu berkata seperti itu, sehingga tidak banyak ilmu bermanfaat yang bisa saya berikan, saya kabarkan kepada orang lain, maka silahkan ambil peluang yang ketiga. Jangan sampai kamu miskin dari ketiganya. Jangan sampai kamu tidak memiliki ketiga-tiganya. Yang terakhir ini, kata Nabi Muhammad SAW, waladun soleh yad'ulah. Anak soleh yang akan terus mengalirkan pahala dengan doa-doa mereka, ibadah-ibadah mereka di dunia.